Ya. Bunda Maria, Bunda Maria melahirkan Yesus. Iya, tadi kan dia datang melalui proses kelahiran, melalui Bunda Maria. Iya, melalui proses kelahiran. Berarti kan Bunda Maria manusia. Iya, dia manusia seperti kita. Nah, Bunda Maria manusia, berarti dia juga punya keluarga. Iya, dia punya suami namanya Yusuf. Kalau ayahnya Eli. Oke, berarti secara tidak langsung Yesus di dunia ini punya keturunan atau sanak keluarga. Berarti begitu? Apakah seperti itu gitu? Apakah Yesus punya saudara? Kalau kayak kita ya kayak sepupuan. Saya sudah tahu kakak. Kan Tuhan Yesus itu kan sang pencipta itu sendiri kakak yang hadir di tubuh Bunda Maria. Makanya kan Tuhan Yesus, Bunda Marianya kan pasti punya saudara kan? Atau kayak gimana? Saya punya dia iya, punya saya tahu. Suami Maria itu kan dia punya tunangan. Waktu itu punya tunangan namanya Yusuf. Dalam tradisi Yahudi, tunangan itu sudah sah suami istri, sudah resmi suami istri, ya. Tetapi sebelum Yusuf ya HB dengan istrinya Maria sudah mengandung. Tapi dia tetap perawan. Makanya itulah Yusuf mau meninggalkan Maria loh. Ini istriku ini Maria ini kan saya belum habis sama dia, kok dia sudah mengandung. Makanya Tuhan menyuruh malaikat menyampaikan kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Untuk menggenapi nubuatan di Yesaya 7 ayat 14-15 bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Immanuel, Allah beserta kita, dan berikanlah namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, akhirnya Yusuf percaya karena dia kan orang Yahudi, dia percaya nubuatan di Perjanjian Lama, sehingga dia tidak meninggalkan Maria. Dia percaya apa yang disampaikan malaikat. Memang Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan Maria tetap perawan, sehingga Yusuf tetap memperistri Maria sampai Maria melahirkan pun mereka tidak pernah HB kakak. Jadi tetap perawan Maria itu sampai Tuhan Yesus lahir ke dunia. Berarti yang namanya Maria tidak punya saudara? Iya, punya saudara. Berarti kan kalau dia punya saudara, berarti dia punya keturunan di dunia. Maksudnya punya keluarga. Apakah keturunan Bunda Maria di dunia ini masih ada? Kalau itu di Alkitab nggak ada dijelaskan, karena Alkitab itu kan menuliskan tentang Tuhan Yesus semua. Oke. Ya, kan jadi aku begini kak. Bahkan Tuhan Yesus saja dalam bahkan dalam bahasa aslinya, kalau kita baca di dalam bahasa aslinya Yunani ya, di Yohanes 4, di Yohanes 2 ya, di situ Tuhan Yesus, kalau kita baca teman-teman ini ya, biar kalian Kristen juga paham ya. Di Yohanes 2, waktu ada perkawinan di Kana, ya, di Yohanes 2 ayat 4, di situ kan kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia di situ dipanggil ibu. Tapi kalau kita cek dalam bahasa asli Yohanes 2 ayat 4, di situ dia tidak panggil ibu, ya. Tapi dia panggil apa? Ini saya tunjukkan ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Yunaninya dia tidak panggil ibu, tapi woman, perempuan, hai perempuan gitu ya. Kenapa? Karena kan Bunda Maria itu bukan ibu jasmani atau apa namanya? Karena Tuhan Yesus itu bukan benih dari Maria. Ini ya, Gunai ini. Gunai itu woman, perempuan ya, wanita ya. Jadi Tuhan Yesus itu memanggil Bunda Maria, hai wanita, hai perempuan gitu ya. Karena Bunda Maria itu mengandung bukan karena dia HB dengan Yusuf. Tuhan Yesus itu bukan benih dari Maria, bukan sel telur Maria dibuahi oleh apapun, tidak. Jadi Tuhan itu asli sendiri yang hadir di rahim Bunda Maria dengan kuasanya sendiri ya. Sehingga
semua Alkitab itu menuliskan tentang Tuhan Yesus. Karena Mesias itu sudah datang, maka tidak ada dijelaskan lagi Maria, bahkan Yusuf juga tidak panjang lebar dijelaskan apa yang terjadi sama dia, tapi dijelaskan mengenai tentang supaya dia jangan meninggalkan Maria. Karena ketika Tuhan hadir ke dunia melalui Bunda Maria, dia menjaga atau memelihara hidup Maria. Karena di dalam hukum Taurat, kalau seorang perempuan kakak mengandung tanpa ada suami, walaupun Maria itu mengandung dari Roh Kudus, kan yang tahu saat itu kan hanya Maria, Tuhan, malaikat, dan juga Yusuf, gitu. Jadi itu untuk menghindari hukum rajam. Makanya itulah kenapa Siti Maryam itu bukan Bunda Maria, karena Siti Maryam mengandung Nabi Isa tanpa ada suami. Nah, kalau Maryam itu adalah bangsa Israel, kok dia bisa mengandung tanpa ada suami bahkan sampai melahirkan gitu. Kalau itu di Israel, dia akan dirajam, nggak sampai sempat melahirkan. Nah, supaya Maria tidak dihukum rajam, dia dilindungi oleh Tuhan Yesus, maka Yusuf nggak boleh meninggalkan dia. Yusuf diberitahu anak yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Jadi waktu itu yang tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus itu adalah malaikat Tuhan, Maria, Yusuf, dan kemudian setelah lahir barulah para rasul tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias itu, atau Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia gitu. Oke, berarti kan aku udah mulai sedikit paham ya Kak ya. Berarti Bunda Maria itu adalah manusia. Dan seperti apa keluarganya tidak dijelaskan dalam Alkitab. Dan Yesus itu adalah Sang Pencipta. Dan Yesus duluan dunia. Tadi pertanyaan pertama itu dunia. Tuhan Yesus lebih ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dari dunia, sebelum ada dunia Tuhan Yesus sudah ada. Iya, betul. Dalam bentuk yang tidak terlihat, betul. Iya, itu, kan? iya. Dan dilihatkan setelah dilahirkan seperti itu. Iya. Sebelumnya itu dia sudah sering memperlihatkan diri sih. Sebelum dia melalui proses kelahiran, ya tanpa melalui proses kelahiran, dia sudah sering menampakkan diri kepada nabi-nabinya dalam rupa manusia juga. Karena dia kan tidak terlihat, tapi dia bisa menjadi terlihat ketika menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya. Karena kalau kita melihat secara langsung wajah Tuhan yang sesungguhnya, kita nggak akan mampu. Kita akan hangus. Jangankan kita, bumi aja nggak akan mampu, kakak. Tapi kenapa kita bisa melihat dia? Karena dia menyatakan dirinya. Dia kan maha kuasa. Dia bisa menampakkan diri kepada kita dengan caranya sendiri gitu. Iya, udah paham sih aku, paham. Jadi ada beberapa yang tidak ada di Alkitab, mungkin tentang orang yang pernah melahirkan Yesus. Berarti itu tidak ada di Alkitab, dan ada beberapa itu yang memang sudah jelas di Alkitab dengan keyakinan kakak, begitu kan? Bagaimana? Berarti tidak semua ada di Alkitab, begitu. Karena kan aku juga baca kak. Kadang-kadang aku juga suka baca. Aku belajar dengan semua agama, aku belajar kak. Karena bagus, kakak. Itu perlu buat aku gitu. Berarti tidak semua ada, karena kan di agamaku diyakinkan kalau semua itu ada dalam Alkitabku, maksudnya dalam kitabku gitu. Itu di dalam agamaku diyakinkan semua ada dengan jelas di Alkitabku gitu. Di kitabku. Berarti kalau dalam agama kakak ada beberapa yang tidak tertulis di Alkitab, begitu maksudnya? Bagaimana? Maksudnya gini kak, kakak kan minta penjelasan tentang keluarga Maria. Iya, keluarga Maria. Karena begini kak, itu kan suatu sejarah kak. Itu sejarah loh. Bagiku itu sejarah, karena Maria adalah manusia. Kalau oke lah, kita di luar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mungkin roh yang dilahirkan kembali di tubuh manusia. Gini kak, Maria itu dijelaskan dia sanaknya Elizabeth, ya dia bukan saudara perempuan Harun, karena Harun ke Maria itu kan 1500 tahun jaraknya. Ayahnya adalah Eli, ya dia dari suku Yehuda. Itu yang penting kita ketahui kakak. Artinya nubuatan Mesias yang akan datang ke Israel dari suku Yehuda sudah tergenapi kakak. Dan juga dinubuatkan di Yesaya 7 ayat 14, seorang perempuan muda mengandung. Dan yang terpilih itu Maria. Dan itu tergenapi, itu yang penting kakak. Sudah digenapi nubuatan itu melalui Bunda Maria. Jadi selanjutnya bagaimana kita mendapatkan kerajaan keselamatan kekal itu melalui karyanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu yang penting kakak gitu. Karena kalau tentang
siapa Yusuf. Yusuf itu juga dari suku Yehuda, sudah jelaskan di Matius 1 ya. Jadi kalau diceritakan semua secara detail Kakak ya, keluarganya Maria seperti ini seperti ini. Bahkan ini ya, jangankan Maria, Alkitab aja sudah menyatakan seperti ini. Kalau semua ditulis apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia, agaknya semua kitab di dunia ini tidak akan mampu menampungnya. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab itu sudah sempurna ya, bahwa melalui Tuhan Yesuslah kita bisa mendapatkan keselamatan kekal. Itu yang penting Kakak. Dan pengampunan itu terbukti, itu yang penting. Oke, aku paham maksud Mbak Mika. Aku paham. Aku juga ya mungkin kalau aku nggak pengen menghujat atau apa, kita mencari siapa tahu ada kesamaan atau ada perbedaan yang mungkin harus diluruskan. Itu sih maksud aku sebenarnya. Pengen naik tuh cuman karena aku bilang Kak, aku belajar dan keluargaku punya berbeda agama. Aku cuma hanya pengen belajar. Setidaknya dengan aku naik ke sini aku bisa tambah ilmu dan aku paham lah gitu. Oke, makasih Kak. Ya makasih Kak. Ya, terima kasih. Next time kalau seandainya aku punya pertanyaan, aku masih boleh naik. Boleh Kakak cantik, boleh. Iya, dengan senang hati. Saya bisa naik lagi. Ya, karena banyak yang antri. Baca lagi, baca terus saya pengen ada yang pengen saya tanyakan, boleh kan? Boleh Kakak sayang, boleh. Oke. Ya, terima kasih Kakak sayang sudah bertanya ya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu Kakak sayang. Salam toleransi Kakak. Ya, salam toleransi.